Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga kita masih bisa melanjutkan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang unsur dan jenis-jenisnya. Sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu senyawa. Senyawa di sini diberikan pengertian gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia, ya. Jadi senyawa itu adalah dia gabungan dari komponen yang pertama sudah kita bahas, unsur, ya. Unsur-unsur ketika dia bergabung melalui suatu reaksi tertentu, suatu reaksi kimia, maka gabungan beberapa unsur ini akan menghasilkan zat yang disebut dengan senyawa, ya. Contoh yang sudah kita berikan untuk senyawa adalah gabungan antara unsur hidrogen dengan unsur oksigen menghasilkan senyawa yang disebut air, disebutkan dengan H2O, ya. Begitu juga ada senyawa garam, senyawa-senyawa yang lainnya yang terdapat di alam, ya. Itu merupakan gabungan beberapa unsur. Nah, kita bisa mengambil beberapa sifat atau ciri dari senyawa. Yang pertama, ciri dari senyawa adalah memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Ini sifat yang pertama, ya. Sifat yang pertama, dia memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Ini ciri atau sifat yang pertama. Nah, kemudian sifat yang berikutnya, sifat yang kedua, ciri yang kedua, tersusun dari beberapa unsur. Ini ciri yang kedua, unsur. Kemudian ciri yang terakhir, yang ketiga, yaitu memiliki perbandingan massa tetap, ya. Memiliki perbandingan massa yang tetap. Jadi sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya, kemudian terdiri dari beberapa unsur dan beberapa ciri dari senyawa. Beberapa ciri dari senyawa. Kemudian kita akan masuk ke beberapa contoh dari senyawa, ya. Beberapa contoh dari senyawa. Astagfirullah.
Ya, di sini dibawakan contoh dari senyawa. Ya, di sini ada asam asetat amoniak, asam askorbat, kalsium karbonat, soda kue, karbon dioksida. Yang mungkin sering kita dengar adalah karbon dioksida ya. Ternyata karbon dioksida di sini bisa dimanfaatkan seperti dituliskan di sini ya. Ada CONH2, H2SO4 dan seterusnya. Itu pembahasan singkat tentang senyawa. Ya, untuk poin yang terakhir dari bab yang ketiga ini yang kita bahas adalah tentang campuran. Ya, campuran. Jadi benda yang di alam ini kalau tidak masuk ke unsur senyawa, atau poin yang ketiga yaitu campuran. Ya, campuran ini memiliki pengertian gabungan beberapa zat yang dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Ya, jadi kalau tadi senyawa memiliki perbandingan yang tetap, ya perbandingannya tetap, misal oksigen dan hidrogen menjadi air, maka komponen penyusun penyusun air tersebut, yaitu yang terdiri dari oksigen dan hidrogen dengan perbandingan misal 8:1, maka tetap perbandingannya tetap. Untuk campuran dia tidak memiliki perbandingan yang tetap, dan kalau senyawa melalui reaksi kimia, untuk campuran tidak melalui reaksi kimia. Beberapa contoh yang sering kita dapatkan sehari-hari, yaitu apa? Ya, ketika kita haus, kita butuh minum, mungkin minum air putih kurang terasa, maka kita akan campur air itu dengan sirup, air itu dengan gula, air itu dengan teh. Itulah yang namanya campuran ya. Dibawakan contoh di sini misal minuman teh ya, atau minuman kopi, dan berbagai macam yang bisa di reaksi kimia, tentu sekedar dicampur aja ya. Itu namanya campuran ya. Ketika kita mau mencampur deterjen dengan air, itulah yang namanya campuran ya. Atau pak tukang ya, ketika dia mencampur antara pasir, semen, kemudian batu, air dan seterusnya digabung, ketika dia mau melakukan bangunan, tukang itu mau membangun rumah atau maka maka bahan-bahan yang digabung ini namanya campuran ya. Karena susunannya berubah-ubah, tidak ada susunannya tetap ya. Di sini dibawakan beberapa perbedaan antara campuran dan senyawa ya.
bisa santri sekalian perhatikan ya, yaitu ya, di sini dibawakan beberapa perbedaan antara campuran dengan senyawa. Yang pertama, pada campuran dia terbentuk tanpa reaksi kimia. Itu poin yang pertama. Sedangkan senyawa dia terbentuk melalui reaksi kimia ya. Biasanya kita sekedar mencampur, langsung dicampur antara air atau antara benda satu dengan benda lainnya. Campuran. Ketika senyawa langsung harus ada reaksi kimianya ya. Yang poin kedua, perbandingan unsur dan senyawa tidak sedangkan itu campuran, sedangkan senyawa perbandingan massa unsurnya itu tetap ya. Perbandingan massa unsurnya tetap itu ketika senyawa. Kemudian perbedaan yang ketiga, tersusun bisa dari beberapa unsur, bisa juga dari beberapa. Kalau senyawa dia hanya tersusun dari beberapa unsur saja, komponen pembentuknya hanya unsur. Tapi kalau campuran dia bisa komponennya dari unsur atau dari senyawa sendiri. Itu yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat, campuran itu memiliki komponen penyusun, memiliki sifat komponen penyusun sesuai dengan sifatnya masing-masing. Jadi campuran itu sesuai dengan sifatnya masing-masing. Namun ketika senyawa itu sifat komponen penyusunnya itu akan berbeda dengan itu ketika dia belum direaksikan dengan setelah direaksikan itu akan berbeda ya. Kalau campuran dia sesuai dengan yang sebelumnya atau masih sama dengan yang sebelumnya. Yang terakhir, yang kelima, campuran itu dengan proses fisika komponen penyusunnya bisa dipisahkan ya. Dengan proses fisika komponen penyusun dipisahkan ya. Sedangkan untuk senyawa tidak cukup dengan proses fisika, dia membutuhkan proses kimia agar komponen penyusunnya bisa dipisahkan ya. Itu 5 perbedaan antara campuran dengan senyawa ya. Semoga dengan ini kita bisa membedakan mana yang campuran, mana yang senyawa. Insya Allah mudah ya para santri sekalian. Azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah pembagian campuran ya. Campuran di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah campuran homogen. Yang kedua nanti adalah campuran heterogen. Sekarang campuran homogen pengertiannya adalah campuran
antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Nah, ini campuran yang partikel penyusunnya dua zat atau lebih yang partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Itu adalah pengertian dari campuran homogen ya. Contohnya banyak ya, sering kita lakukan sehari-hari ya. Contohnya kita membuat sirup, membuat minuman segar, membuat susu dan seterusnya, membuat jus dan seterusnya, maka sudah tercampur antara air dengan bahan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dipisahkan. Itu namanya campuran homogen. Campuran homogen. Misal tadi yang dicontohkan antara deterjen dengan air sudah tidak bisa dipisahkan. Misal para santri sekalian, barakallahu fikum, mau mencuci kemudian mencampur antara air dengan deterjen. Setelah tercampur tidak bisa dipisahkan lagi. Yang bisa santri sekalian pisahkan hanya busa dengan airnya. Deterjennya mana? Sudah tercampur dengan namanya campuran homogen. Kemudian yang kedua ini adalah campuran heterogen ya. Campuran heterogen memiliki pengertian campuran antara dua zat atau lebih yang partikel penyusunnya masih satu sama lainnya ya, masih bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Itu namanya campuran heterogen. Contohnya apa? Ya, contohnya ketika kita melihat Pak Tukang mencampur antara air dengan pasir, air dengan batu. Sebelum dicampur dengan semen dan sebelum kering, maka air dan pasir masih bisa dipisahkan ya. Air dan pasir masih bisa dipisahkan, air dengan batu masih bisa dipisahkan. Bisa maka airnya terpisah ya. Kemudian pada pembagian campuran heterogen ini ada dua bagian. Ada dua bagian. Yang pertama disebut dengan koloid. Ya. Koloid itu partikel penyusunnya berukuran 0,5 mm ya, sampai dengan 1 mm. Di situ dicontohkan asap, kabut, agar-agar, itu contoh koloid. Kemudian suspensi itu 0, lebih besar daripada 0,3 mikro, maksudnya ini 0,3 mikro. Kalau yang pertama koloid itu 0,5 mikro sampai dengan 1 mm ya. Nah, ini 0,3 mikro ya. Itu pembagian campuran heterogen ya. Koloid dan suspensi terbedakan dari partikel-partikel penyusunnya. Yang membedakan itu. Sini ada dua soal yang bisa santri sekalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan dua perbedaan senyawa dan campuran ya. Sebutkan dua perbedaan senyawa dan campuran. Yang kedua, sebutkan dua sifat
dari senyawa. Sebutkan 2 sifat senyawa. Nah, itu soal yang bisa santri sekalian barakallahu fikum kerjakan di aplikasi. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini menjadi ladang pahala buat kita semua, diberikan manfaat bagi akhirat dan dunia kita. Kalau ada benarnya, ada manfaatnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, itu datang dari saya pribadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.